Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada henti yang kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kabar cerita kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Qur'an, surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah maghrib wal isya insyaallah rahimahumullah. Insyaallah satu pekan lagi kita akan, kalau jatuh tanggalnya itu hari Selasa, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Selasa depan insyaallah. Kalau jatuh tanggalnya 12 Rabiul Awal. Kalau jatuhnya dulu Rabiul Awal itu hari Jumat dulu, tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau orang-orang dulu kan syarat
Dulu kan di suatu masa Anda akan ditanya, banyak nilai-nilai qasidah itu yang mengandung nuansa-nuansa ketaatan. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 tadi ayat 21, Allah telah menyampaikan tergantung ini kepada kita lagi sebagai umat mau mengambil atau tidak. Yang jelas Al-Quran sudah menyampaikan, Allah menitipkan pesan di sana. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu. Nah, kalau memang sudah ada, ambillah, pedomanilah, dan selalulah bersandarkan kepada kepribadian Rasul. Kalau tidak, maka kerugian juga akan dituai. Karena Allah yang menyampaikan, yang menciptakan kita kan Allah, menciptakan langit dan bumi kan Allah. Jadi tidak ada, semuanya itu atas kuasa dan kehendak Allah. Allah utus seorang nabi dan rasul di akhir zaman. Bukan hanya seorang nabi dan rasul diutus, dari awal juga sudah ada. Bukan hanya itu, tetapi diberi petunjuk. Apa petunjuk itu? Itulah kitab suci, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia mana? Seluruh manusia. Kalau mengambil petunjuk kepada Al-Quran, selamat. Nah, kalau orang di luar Islam mengambil petunjuk kepada Al-Quran, gimana? Dia selamat dunia setidaknya. Dia kira tentu tidak. Karena ada orang-orang yang di luar Islam itu yang membaca Al-Quran. Bahkan ada banyak yang mengamalkan Al-Quran. Dulu ada dialog B.J. Habibie kuliah di Amerika. Setiap penerimaan nilai itu juara 1, juara 2 itu dari orang Yahudi, orang Amerika. Juara 3 baru Habibie. Penasarannya, apa yang kamu pelajari kok bisa seperti itu? Terus terang, kami sepertiga malam itu membaca Al-Quran biasanya. Nah, coba orang Yahudi dia baca Al-Quran sepertiga malam. Mulai dari situ Habibie tidak meninggalkan baca Al-Quran lagi. Start penerimaan, setiap penerimaan nilai itu selalu Habibie yang unggul. Begitu. Jadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapa saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu makanya Allah menyampaikan pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh tauladan yang baik bagimu. Ambillah, pedomanilah, dan amalkanlah di dalam hidup dan kehidupan kita agar mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Itu kuncinya. Kenapa kita harus mencontoh atau mengulang-ulangi selalu setiap tahun sejarah kelahiran Rasul? Kalau datang ke Rajab, Isra Mi'raj, Ramadan itu nuzul Quran, dan hari-hari lainnya bersejarah dalam Islam. Di antaranya adalah agar kita
Tapi cerita itu bukan cerita yang diada-adakan saja. Kisah umat yang terdahulu, baik yang diridhoi Allah ataupun yang tidak diridhoi Allah. Sampai kini sejarah Fir'aun kan dibaca ulang. Untuk apa? Kemarin ada anak nanya, kok dibaca ulang sekali sejarah Fir'aun itu? Ya, agar umat di akhir zaman tidak mencontoh sikap perilakunya. Dia badikan oleh Allah Qarun dan orang-orang yang zalim. Jadi umat-umat yang zalim di zaman dahulu itu ada riwayatnya. Kisah Ashabul Kahfi contohnya, lalu di dalam gua itu kan dah lalu gitu. Masa 309 tahun lalu itu bukan lalu, ditidurkan siapa? Oleh Allah. Kalau Allah yang kuasa kan tidak ada yang tidak bisa, bisa ke satu lain. Ada yang tidak. 309 tahun itu lumayan lama aja ya. Nah, dalam Al-Kahfi itu diceritakan itu. Ada yang menyatakan 6, 7 dengan anjing. Ada yang menyatakan 7, 8 dengan anjing. Ada yang menyatakan 8, 9 dengan anjing. Kamu akan berselisih paham pendapat tentang itu. Jadi angka pastinya Allah yang tahu. Kita yang terkenal kan 7, gitu kan? Coba ada binatang yang ikut di belakangnya. Kenapa? Karena binatang tersebut, anjing tersebut setia mengikuti ulama, setia mengikuti orang yang taat, setia mengikuti di jalan Allah. Coba balian logika itu. Jangankan manusia, wow saja taat setia mengikuti aturan Allah dijamin masuk surga. Bukan kare bahasanya itu. Apalagi kita manusia. Makanya Allah tanya, afala taqilun, afala taqilun, afala tatadabbarun. Qaulil albab, apakah kamu tidak berakal? Itu sawaga. Tidak berpikir, itu sawaga. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Banyak dalam Al-Qur'an. Jadi semua itu tidak ada cerita lagi, oh kami tidak tahu, oh tidak sampai ke kami, tidak ada itu. Pelosok-pelosok penjuru dunia gini kalau sampai dakwah. Itu alat teknologi itu handphone itu alat sampai gini gitu. Kalau sampai udah itu, udah nyampe itu. Di sosmed itu banyak media-media dakwah itu. Di YouTube itu banyak. Jadi tidak ada berkira lagi kami tidak tahu, dakwah tidak sampai kepada kami. Dan ada itu. Kenapa? Karena semakin maju teknologi di zaman-zamannya, maka semakin maju pula dakwah yang terjadi. Di zaman Rasul kan tidak ada handphone. Menyampaikan dakwah itu kan dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, berjalan kaki, oto dan ado. Di zaman Rasul kan ada ya. Untuk paling kancang. Untuk tahu salah, saya kancang kamu kancang lo malakang dalam bantu etik pulang datang. Abilo ke sampai itu. Tapi begitu di zaman itu, akhirnya teknologi lah banyak, lampu lah terang, listrik lah bagus, terus kemudian itu, kipiangin lah, AC lah, masjid bagus. Takkan cuma kawal lihat. Itu tantangan dalam membina iman dan tauhid kita. Semakin hari tantangan itu semakin berat. Ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna, kata Allah. Apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman? Belum. Wa hum la yuftanun,
sebelum diuji. Ujian pula. Ujian dari pemerintah dah. Sakit kaki, pergi sholat jamaah tidak. Nah, gitu. Tantangan bagi apa itu? Semakin ada ujian, semakin tinggi ujian, fadilah keutamanya semakin besar, semakin gede. Hari biasa datang PWD. Hujan hari, tibohnya PWD pengajian. Itu tantangan. Berarti fadilahnya jauh lebih besar ketimbang dengan hari biasa. Karena ada tantangan. Nah gitu. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan itu. Nah, jadi oleh seluruh hadirin kaum muslimin umat Islam di seluruh penjuru dunia, jangan khawatir kita bahwa Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi siapa? Bagi umat, wabil khusus umat Islam. Maka penting bagi kita. Mari kita contoh, mari kita ambil nilai-nilai yang ada pada kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pertama sekali adalah meneguhkan kembali kecintaan kita kepada Rasul. Lain saya orang ke Rasulullah, lain cinta kepada Rasul, lain buktikan. Itu saja. Karena Bapak Ibu hadirin, kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iman tantangannya, iman taruhannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kamu. Begitu Rasul kah? Menjamin kah? Hendak dikecian beriman salah seorang kamu, hatta sehingga dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada dirinya, keluarganya, dan seluruh harta bendanya. Masya Allah, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Makanya Abu Bakar tidak diam awal. Iman Abu Bakar itu tidak setara dengan imam kita. Kenapa? Kecintaan beliau itu terhadap baginda Rasul, terhadap Islam jauh lebih hebat. Iman Abu Bakar itu andaikan ditimbang, sebelah kanan iman Abu Bakar, sebelah kiri bumi itu masih barek iman Abu Bakar. Abu Bakar. Begitu hebatnya. Makanya diberi gelar as-siddiq. Setiap yang diucapkan oleh Rasul, sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul, engkau benar ya Rasul. Orang yang pertama masuk Islam. Jadi hebat. Makanya iman sangat penting sekali. Jadi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang hamba, terutama orang yang beriman, taruhannya tuh iman. Ajan tak ada iman awak. Karena dalam di sana itu larangan tidak dikatakan beriman, meniadakan lam nahiyah, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai aku melebihi kecintaannya terhadap anak-anaknya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Makanya Rasulullah itu kalau ada dalam peperangan itu sahabat selalu di depan beliau. Kenapa? Menyelamatkan. Bahkan jangankan manusia biasa, makhluk Allah yang lain pun, Jibril pun menawarkan diri. Oh begitu. Jadi kalau dalam kajian ilmu tauhid, Bapak Ibu hadirin, dalam kajian ilmu tauhid, laula Muhammad, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Atau tauhid itu dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya tak kalau
Jadi tidak ada yang menandingi. Makanya gelar Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah. Apa yang salah kalau kekasih? Orang yang paling dicintai. Tidak ada lagi tandingannya. Makanya penting, sangat penting sekali. Iman kita jangan goyah walau bagaimanapun. Kita berharap semoga dengan izin Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sallu ala nabi wa salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan mungkin terutama bapak-bapak ibu-ibu yang sudah pernah haji umroh, kalau ziarah ke makam Rasul itu kan banyak salawat. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Kan salawat. Perbanyak salawat selalu. Hadirin kaum muslimin, jadi iman tantangannya. Nah, kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan kecintaan itu. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an Ali Imran surat yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sana Rasul. Ikuti Rasul. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain yang akan diikuti. Idola ini, idola itu, idola ini enggak perlu lah. Dalam televisi kan sering itu Indonesia Idol gitu kan, idola kan, tapi tidak jelas karakternya, suaranya raca, urangnya gagah, apalagi itu cengkokan suaranya, ada saja. Masukkah penilaian tentang akhlak, tentang agama, tentang tauhid, tentang akidah? Tidak. Beragama ataupun tidak, itu bukan menjadi persoalan. Nah, itu namanya yang duniawi. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, karena Allah berpesan, jika kamu mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasul, maka apa yang akan kita dapat? Allah menjelaskan, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ada dua. Kalau kita mencintai Allah, ikuti Rasul. Kalau kita mengikuti Rasul, berarti Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, yang kita dapati adalah kecintaan Allah, dan Allah mengampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu. Ali Imran 31. Kan hebat itu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, ingin mendapat ampunan dari Allah, ikuti Rasul. Bagaimana mengikuti Rasul? Apa saja. Rasul ruku, kita ruku. Rasul sujud, kita sujud. Rasul baik, kita baik. Nah gitu. Rasul sahur, kita sahur. Jangan diingkari itu. Karena dalam Rasul itu sudah ada semuanya yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata iman seseorang itu sebagai pertimbangan, sebagai bahan acuan, tandanya seseorang itu beriman, dia pasti mencintai Rasul. Maka kalau ada yang melecehkan Rasulullah, wajib umat Islam hukumnya membela yang dipatian saja. Itu dia tuanya.
Ini hati-hati. Nggak boleh. Dalam Islam itu sudah ada rambu-rambunya. Kalau mau dipakai toleransi, pakai baik-baik. Toleransi itu menghargai, menghormati, membiarkan, jangan saling ganggu mengganggu. Itu toleransi, bukan mencampur adukan. Kalau ada yang menyatakan semua agama itu sama, itu bukan toleransi. Salah itu toleransinya itu, mencampur adukan namanya itu. Toleransi itu boleh dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia juga. Apa definisi toleransi? Membiarkan, tidak mengganggu. Kalau dia ibadah dalam agama dia, biarkan dia, jangan diganggu. Kita ibadah dalam agama kita, jangan diganggu, jangan diusik. Tidak marah kok umat Islam. Kalau dia menyatakan Tuhan itu lebih dari satu, kita kan tidak marah. Tidak boleh, karena sudah dikunci oleh Allah. Lakum dinukum waliyadin. Tuh pilih-pilih agamamu untukmu, agamaku untukku. Kalau Islam kafah, jangan abu-abu. Kok banyak yang abu-abu ini kok? Itulah caranya. Bagaimana remaja-remaja, pemuda-pemuda Islam itu dikabur-kaburkan pemahamannya, pola pikirnya, ide gagasannya. Itu pemikiran-pemikiran liberal, pluralisme, liberalisme, memisahkan agama dari kehidupan, menyamaratakan semua agama itu. Salah itu. Semua agama sama di mata Tuhan. Kata siapa? Kalau yang berbicara itu Muslim, orangnya Islam agamanya, dia akan muncul itu. Dalam Islam, Tuhan di dalam Islam Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Rabb, Rabbul Alamin, itunya Allah. Dalam pandangan Allah sama ke semua agama? Tidak. Inna dina indallah al-Islam, dalilnya. Agama di sisi Allah ini indah. Ini itu kan di sisi itu, di samping sesuai. Allah Islam. Oh, pemahaman yang abu-abu itu yang susah. Boleh kalau dipegang oleh orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh. Dia nanti akan menyampaikan. Ini bahayanya, dolu wa adollu, sesat menyesatkan. Kalau sasi nyosorang yang sasi. Tapi kalau sudah menyesatkan, dia punya jamaah, dia punya masyarakat, dia punya warga dan segala macamnya. Itu tantangan kita dalam beragama. Kita tidak menyalahkan dia, mungkin pola pikirnya sampai di sana baru. Maka umat Islam juga perlu hati-hati, jangan terpancing dengan informasi-informasi yang seperti itu. Karena saya sewaktu kuliah dulu S1 masih ingat guru saya yang menyampaikan seperti itu dalam perbandingan agama. Itu mata kuliahnya. Masih terkena ada kopi berbekas. Tak kala Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, yang itu adalah jangan Anda menganggap agama Anda itu benar. Wabayu, kata-kata yang seperti itu. Kalau tak mengakui agama Allah yang benar, berarti aku agama yang lain yang benar. Itu syirik. Hati-hati dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah tidak ada toleransi. Dalam masalah sosial, Islam jauh lebih hebat dan lebih santun. Banyak riwayat yang menceritakan, jangankan orang hidup, orang yang sudah wafat pun dia
beda akidah dengan kita, beda agama dengan kita, dihormati oleh Rasul. Kalau Rasulullah sedang duduk, di riwayat ini sering kita sampaikan agar umat itu tahu. Sahabat duduk, Rasulullah duduk, lewat jenazah dibawa. Udah sampai ujung sana, Rasul berdiri, sampai ujung sana Rasul duduk. Sahabat pun ikut duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa buat berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Iya, kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Nah, itu pilih kritik, pilih kadang seperti ini. Ya, agar umat Islam itu tidak bingung lagi. Bentar lagi Desember akan datang. Istiqomah kita itu. Jangan sata-sata bulan, satu-satu itu. Jangan ikut campur. Dosanya tanggung sendiri nantinya. Atau tugasnya ulama itu meluruhkan nambeko menjadikan karuh manarangan kalam suluh benda itu dunia itu. Indah dibuat umat bingung loh. Itu dicari-cari dalil, dibuat umat bingung, umat kacau, umat amburadul. Nah, itu kan bahaya itu, merusak agama namanya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau masalah sosial nggak ada dia makanan, antarkan makanan. Boleh. Sakit dia jenguk, silakan kalau dibolehkan. Meninggal dia beda agama dengan kita, boleh dilihat, silakan kalau boleh dilihat. Yang tak boleh apanya? Allah maghfirlahu. Jangan, tak boleh. Karena sudah ada kuncinya, lakum dinukum waliyadin. Kalau boleh pasti Rasulullah akan mencontohkan. Ada daknya. Yang hadis itu ada qauliyah, ada takririah, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririah. Qauliyah itu ucapan Rasul, Rasul yang berucap, Rasul menyampaikan. Fi'liyah itu perbuatan Rasul, Rasul yang membuat, diikuti oleh umat. Takririah itu sahabat yang berbuat, tapi Rasul tidak berbuat. Sahabat yang berbuat, kemudian ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, si anu itu begini. Rasul diam, berarti perbuatan itu boleh dilakukan. Itu yang takrir namanya itu. Kata apa? Contoh, siap sholat subuh, Assalamualaikum. Ada di pojok sono seorang sahabat, dia berdiri, dia sholat sunat 2 rakaat. Ditengok sama Rasul, tidak dicegah. Woi, sembahyang aku, tidak ada. Rasul tidak mau cegah kayak gitu. Rasulullah itu sangat halus. Sudah selesai, dia sholat 2 rakaat, Assalamualaikum, dipanggil, oke, tahu. Tadi sholat, ya Rasulullah. Sholat subuh, tidak. Sholat apa? Saya tadi lupa sholat sunnah sebelum sholat subuh. Rasul diam, tidak melarang, berarti boleh dilakukan sholat tersebut. Namanya sholat sunnah qadha qabla subuh, panjang pula namanya. Nah, itu jarang terjadi kalau di awal. Tapi itu takrir namanya, itu ketetapan. Tidak dilarang sama Rasul. Dulu tadinya lupa sholat sunnah sebelum subuh. Kalau sudah sholat subuh, takkan dia sholat. Tapi jangan itu menjadi apa pula gitu. Artinya apa? Bahwa ketentuan Rasul itu sebagai sumber. Tidak ada Rasul mencontohkan. Kalau dalam hal masalah akidah, ibadah, tauhid yang selalu dicampur adukan, malah dilarang oleh Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah, itulah di sana larangan, kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sampaikan kepada generasi kita, anak-anak kita, anak muda kita. Kadang mereka itu mungkin lupa atau belum tahu.
Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-31. Ada pertanyaan Bapak Ibu boleh? Bentar lagi kita azan sholat Isya. Jadi penting, maka perbanyaklah awak mandana sejarah Rasul, kehidupan Rasul. Yang hampir saja sifat Rasul kau dicontoh tuh, di umai, termasuk terutama di pemimpin dan penguasa salah main. Nah hampir saja tuh, sidik. Apa sidik jawab? Selalu berkata benar, berbuat benar, benar dalam perkataan dan perbuatan. Selalu, ingat itu, bukan hanya sekadar benar, selalu berkata benar, selalu berbuat benar. Nah kalau itu saja tuh, apalagi dipegang oleh para penguasa, masya Allah, luar biasa itu. Tidak akan terjadi mengicuah, berdusta, bohong, tidak akan terjadi itu. Janji-janji yang nambah itu pastinya terjadi itu. Apalagi kalau ditambah janji cewek. Janji itu jangan dimain-mainkan. Nah, itu ditagih nanti dia kira tuh, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu apabila kamu berjanji. Makanya insya Allah tadi Ustaz nama kamu Ustaz ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Mana tahu kok balakari lah jatuh. Kita sampai ke mana kan? Kecil jamaah sih kok. Tetap Ustaz Ustaz itu. Saya buang macam gitu. Dalam Muslim itu ada berita itu kan. Itu. Makanya selalu sandarkan atas dasar Islam. Jadi penting. Jangan mudah-mudah berjanji. Apalagi kalau kita sebagai akan mencalonkan sebagai apanya lah. Jadi lurah, jadi RT, jadi camat. Kalau tidak kemampuan rasanya menjalankan janji itu, pikir dulu. Kalau kecil orang Minang kayu iki itu buat dulu, eri pun pada deh. Rancak dia mau berpikir malah dahulu daripada nanti kebiasaan saya. Itu kalau Minang berapa. Jadi penting bagi kita. Nah kalau dah nanti di akhirat akan bermasalah, seluruh janji-janji tersebut akan dipertanggungjawabkan. Itulah golongan kategori munafik itu. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mengingkarinya. Itu itu. Baik menjadi pemimpin itu baik itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita istiqomah selalu. Sifat-sifat Rasul itu sudah ada. Sidik tadi banyak uraian panjang sebenarnya itu. Yang kedua apa lagi? Sidik, amanah. Amanah. Apa itu amanah bu? Dapat dipercaya. Rasulullah jangankan umat Islam, orang yang di luar Islam pun menitipkan amanah kepada Rasul. Orang Yahudi pun percaya kepada Rasul. Dia tidak beriman, itu sayangnya. Ada juga yang sebagian yang beriman. Amanah itu penting itu. Apalagi itu, fatwa, cerdas. Jadi umat Islam terus cantik. Itu kadang-kadang tidak cantik, wah ini curang begini, gitu kan. Jangan ikut-ikut politik. Politik itu kotor. Maka orang-orang kotor yang bermain. Akhirnya orang baik-baik kita dikotori. Politik itu baik, tergantung siapa yang mainnya. Sama senjata itu, pisau itu bisa baik, bisa tidak baik, tergantung siapa yang menggunakan. Umum anak-anak kecil dikasih pisau itu sembarangan jujur, atau orang gilo. Beda dengan orang gilo ya. Tapi orang gilo ini cari-cari, orang kadang mencari sekali-sekali.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi penting. Jadi mari kita istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho kepada kita bersama. Mari kita mencintai Rasul, dengan mencintai Rasul, ikuti sunnah Rasul, ikuti seluruh yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasul, berbanyak membaca sejarah, sirah, mendengarkan hal-hal yang sifatnya menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Rasul. Insyaallah Allah akan ridho kepada kita bersama. Walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat